Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar, pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu tema tentang khusyuk dalam ibadah. Di tengah kondisi kita saat ini dilanda musibah, dalam kondisi Allah sedang menguji hamba-hambanya, bagaimana ibadah kita tetap berkualitas. Bagaimana caranya agar amaliyah kita di bulan yang paling mulia ini tetap berkualitas. Nah, oleh karena itu satu kata yang bisa mewakili berkualitasnya amal itu adalah kata khusyuk. Meskipun kata khusyuk ini seringkali dinisbatkan kepada ibadah sholat misalnya. Tapi kalau kita merujuk makna khusyuk dari sisi bahasa, khusyuk dari sisi istilah, dia mencakup persoalan yang amat sangat luas. Imam Al-Baghawi memberikan penjelasan dan menukilkan pendapat para ulama tafsir terkait tentang makna khusyuk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan tentang apa makna khusyuk. Khusyuk bermakna mukhbitun adzillah. Artinya khusyuk itu bermakna tenang. Adzillah artinya merendahkan diri. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang jiwanya tenang, jiwanya ditundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang Nabi merekomendasi. Kalau bertanya tentang Quran, tanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ulama senior tabi'in Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khusyuk itu khaifun. Khaifun artinya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muqatil mengatakan bahwa khusyuk itu, siapa orang yang khusyuk? Mutawadhi'un. Orang yang khusyuk itu orang yang rendah hati, orang yang tidak memasangkan sifat sombong dalam dirinya. Orang yang khusyuk itu dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu tawadhu adalah salah satu dari makna khusyuk. Lain lagi yang disebut oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud khusyuk itu ghaddul basar. Orang yang khusyuk itu menundukkan pandangannya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat dulu, ternyata Nabi pun pernah sholat menghadapkan wajahnya ke langit. Lalu turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Laksanakan sholat itu dengan tunduk. Fataqta'a biha ra'sahu, kemudian Nabi pun menundukkan pandangannya. Atau dalam makna lain kata Imam Mujahid wa khafdus saut. Khusyuk itu juga bermakna merendahkan suara. Nah, kenapa dipahami khusyuk bisa bermakna merendahkan suara? Menunjukkan kerendahan hatinya, dia tidak sombong. Karena kalau orang meninggi suara, seakan-akan dia berkuasa. Nah, di hadapan Allah kita tak ada apa-apanya. Maka dianggaplah khusyuk itu bermakna khafdus saut. Dan ini tidak hanya sekedar ungkapan, tapi bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya disebutkan dalam surah Thaha. Allah Ta'ala berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan khusyuklah pada hari kiamat, merendahlah semua suara kepada Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang angkuh sombong itu di hadapan Allah enggak ada apa-apanya.
Nah, orang yang ketika dia dalam kondisi seperti ini, seharusnya rasa khusyuk ini harus kita miliki. Jadi latihan untuk memiliki jiwa yang khusyuk pada Allah Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sederhanakan dan simpelnya memahami makna khusyuk ini ibarat ruh dengan jasad. Jadi kalau kita hidup ini karena ada jasad kita, karena ada ruh kita. Lalu digambarkanlah khusyuk itu ruhnya. Nah, ibadah kita itu jasadnya, khusyuk itu ruhnya. Jadi kalau kita hidup ini ruhnya sudah tak ada, berarti dinilai mati. Nah, begitu juga keadaannya orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak ada khusyuknya, dia dinilai tidak sempurna. Nah, oleh karena itu rasa khusyuk ini adalah upaya kita untuk meraihnya, meskipun dalam kondisi kita sedang ditimpa musibah, dilanda dengan ujian Allah, virus corona ini, kita tetap meraih rasa khusyuk itu, tentunya mengambil barokah bulan Ramadan yang mulia ini, insyaallah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita rangkum dari keseluruhan pendapat para ulama yang banyak berbicara tentang kekhusyuan, ada Syekh Ali Tantawi dan ulama-ulama lain, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Paling tidak kalau kita rangkum beberapa pendapat bagaimana cara meraih khusyuk, ada beberapa hal. Kalau dikaitkan khusyuk itu adalah khusyuk dalam salat, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama kedua itu, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan bahwa yang beruntung, orang beriman yang beruntung itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ada orang beriman mungkin biasa saja, orang beriman biasa, tapi ini spesial, orang beriman yang beruntung. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Ternyata orang beriman beruntung itu salah satu cirinya adalah ketika dia sholat, dia meraih khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka para ulama kita memberikan cara-cara meraih kekhusyukan itu. Bagaimana cara mendapatkan khusyuk di dalam sholat? Maka di antara penjelasannya, yang pertama, orang yang ingin mendapatkan khusyuk dalam sholat itu, yang pertama yang dia lakukan adalah sebelum sholat itu dia melakukan wudhu dengan penuh kekhusyukan. Jadi tidak dapat khusyuk dalam sholat tanpa khusyuk di dalam wudhu. Jadi memulai khusyuk dalam sholat itu sudah diawali sejak permulaannya. Jadi syarat sah salat itu berwudu. Makanya hadis-hadis tentang wudu itu banyak berbicara tentang bagaimana dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lewat lisan nabinya memberikan penjelasan tentang orang-orang yang berwudu dengan sempurna. Nah, orang yang wudu sempurna itu diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia wudunya dengan sempurna, wudunya baik, wudunya dengan benar, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluar dosa-dosa dari tubuhnya, keluar dosa dari badannya, hatta takhruj min tahti azfarihi, sampai keluar dosa-dosa dari bawah kukunya. Nah, ini menggambarkan tentang ternyata ketika kita merasa atau kita membayangkan saat kita berwudu itu sesungguhnya keluar dosa-dosa. Resapi, rasakan saat kita berwudu sesungguhnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Itu pula yang disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim", jika seorang hamba Allah yang melakukan wudu, awil mu'min, atau dia seorang yang beriman, faghasala wajhahu, ketika dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah,
keluar dari wajahnya seluruh dosa-dosa dari wajah. Nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Yang pernah dia melihat dengan matanya, karena di wajah kita ini ada mata. Pernahkah mata kita ini melihat yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala? Jika pernah, maka itu adalah sebuah dosa. Tapi bisakah dosa itu berguguran? Ketika kita berwudu membasuh wajah kita, keluar dosa-dosa itu dari kelopak mata. Dalam hadis lain, min tarfi ainaihi ma'al ma'i au akhir qatril ma', sampai dosa-dosa itu berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu, sampai dengan tetesan terakhir air wudu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memulai khusyuk itu sejak dalam wudu itu. Bayangkan, rasakan saat berwudu, ya Allah, ini dosa mata ini banyak ya Allah, berguguran dosa-dosa itu. Lalu kata Nabi berikutnya, fa idza ghasala yadayhi, ketika hamba Allah yang muslim tadi membasuh tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, keluarlah dari tangannya itu seluruh dosa-dosa, kana fatashadha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', maka keluarlah dosa-dosa itu bersamaan dengan air yang berjatuhan sampai ke tetesan air yang terakhir. Nah, ini menunjukkan basuh wajah berguguran dosa, basuh tangan berguguran dosa di tangan, karena tangan kita pun pernah melakukan dosa. Lalu kata Nabi berikutnya, wa idza ghasala rijlaihi kharajan kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a qatri akhir qatril ma'. Ketika dia basuh kakinya, begitu juga keluarlah dosa-dosa dari kakinya yang dia pernah bawa berjalan ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah, bersama dengan air wudu yang dia basuhkan ke kakinya itu sampai air terakhir, maka berguguranlah dosa-dosa itu. Hatta yakhruj naqiyan minaz dzunub, sampailah dia benar-benar bersih dari dosa-dosa. Nah, ini artinya dari sini kita sudah bisa mendapatkan rasa khusyuk. Jadi meraih khusyuk di dalam sholat itu diawali sejak kita berwudu. Yang kedua, gimana cara meraih khusyuk dalam sholat misalnya? Yang kedua, kita dianjurkan menjawab azan. Jadi banyak orang tidak mendapat khusyuk itu saat azan dia berbicara, saat azan dia bercerita panjang lebar, bahkan dia ngobrol, bukan pula urusan keimanan, tapi urusan duniawi. Dan ini menghilangkan rasa khusyuk. Bahkan dia tidak akan meraihkan khusyuk yang sesungguhnya. Karena apa? Karena proses awalnya dia sudah tidak memulainya dengan baik. Maka kata Nabi, siapa yang mendengar azan kemudian dia menjawab dengan jawaban setiap bacaan itu sama seperti yang dibaca oleh seorang muazin, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka diwajibkan untuknya mendapatkan syafaat di akhirat. Jadi salah satu meraih syafaat itu adalah ketika kita menjawab azan. Wudu sempurna, jawab azan beserta doanya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dan selanjutnya. Yang ketiga, dianjurkan fokusnya itu tidak lagi urusan duniawi, sampai ada dilarang tashfik, menjalin jari jemari, membunyi-bunyikan. Itu kan hal-hal yang remeh-temeh mungkin bagi sebagian orang. Tapi bagaimana orang, sedangkan yang remeh itu saja tidak dibolehkan, apalagi kita sampai sudah sekarang kan orang habis wudu itu bisa saja sempat menjawab handphone dulu, WA dan lain sebagainya, karena urusan duniawinya belum lagi betul-betul ditinggalkan. Tapi orang yang mau meraih khusyuk itu sejak dia wudu, kemudian dia jawab azan, sampailah dia nanti menuju untuk sholat itu, dia tinggalkan semua urusan-urusan duniawinya itu, dia benar-benar akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Nah, disitulah dia dapatkan kekhusyukan. Yang keempat, para ulama kita menyebutkan di antara cara meraih kekhusyukan dalam sholat itu, di antaranya adalah memahami apa yang kita baca. Bagaimana orang bisa benar-benar khusyuk ketika dia angkat tangannya melafazkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil ya Allah.
Kenapa orang tak dapat khusyuk? Dia hanya sekedar membesarkan Allah di lisan, tapi hatinya tak merasa bahwa dia kecil. Makanya lafaz takbir kita itu kita sedang mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Itu yang tadi makna khusyuk tadi, merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Nanti mungkin di bawah angin lagi. Ini biasakan level kita awam. Mulai sholat di awal mungkin bisa Allahu Akbar khusyuk, dapat sedikit dari awal Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsir, sampai nanti ayat-ayat tertentu di bawah angin, ke timur, ke barat, sadar lagi saya sedang menghadap Engkau ya Allah. Makanya setiap gerakan itu diingatkan lagi untuk merefresh kekhusyuan itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, nanti Allahu Akbar. Dan hampir seluruhnya itu Allahu Akbar, kecuali pada tasmi' dan tahmid ketika i'tidal itu. Nah itu apa? Merefresh kekhusyuan kita di dalam sholat. Kemudian yang penting juga ketika kita ingin meraih khusyuk itu, pandangan mata kita. Itu maksudnya kalau umpamanya hati kita menghadap Allah, kiblat hati menghadap Allah, kiblat mata menghadap tempat sujud, kiblat badan, bahu menghadap ke Ka'bah. Kiblat mata ketika tasyahud melihat jari telunjuk. Nah, cuma ada juga yang bertanya, jari telunjuk siapa nih Pak Ustaz? Jari telunjuk kita. Karena ada juga orang fokus ke jari telunjuk kawannya. Nah, yang benar itu ya fokus jari telunjuk kita. Itu sampai tidak melewati jari telunjuknya. Nah, ini tentang betapa kita perlu untuk meraih khusyuk. Salah satunya adalah pandangan mata kita. Yang keenam, bagaimana meraih khusyuk itu? Ij'alu, jadikan salat yang engkau lakukan sebagai salat yang terakhir kali. Bayangkan, andaikan salat zuhur kita tadi atau sebelum zuhur tadi, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, lalu dia menyampaikan kepada kita, wahai si fulan, setelah zuhur ini Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Bayangkan kekhusyuan kita. Ya Allah, inilah salat yang terakhir yang kulakukan. Maka bayangkan kekhusyuan itu. Itulah khusyuk yang paling yang paling khusyuk sepanjang hayat kita. Andaikan kita mampu untuk menganggap bahwa itulah salat yang terakhir kali. Jadi kita latihan. Ramadan ini kesempatannya besar untuk mendapatkan kekhusyuan itu. Kenapa? Karena kita tidak banyak berurusan dengan hal-hal yang membuat hiruk pikuk. Jadi fokusnya itu, ya Allah ini Ramadan. Kenapa kita di hari-hari lain itu susah meraih khusyuk? Ya karena aktivitas kita mungkin ada makan siangnya, sibuk ngobrol ke sana kemari. Tapi ini kan waktunya lebih fokus untuk ibadah. Nah, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, kita tak dapatkan kekhusyuan yang sesungguhnya. Nah, jadi mengambil hikmah Ramadan ini, bagaimana kita bisa meraih kekhusyuan dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian yang penting juga, menganggap salat itu atau ibadah yang kita lakukan itu kebutuhan. Orang kalau sudah sampai ke tingkat bahwa ibadah itu kebutuhan dia akan menikmati, kalau kebutuhan, dia tidak akan terbebani. Kenapa orang sholatnya tidak khusyuk? Dia merasa itu bukan kebutuhan. Dia menganggap itu sebagai kewajiban yang membebaninya. Akhirnya beban. Kalau sudah jadi beban, dia tak dapat khusyuk. Tapi ini kebutuhan dia. Dia melakukan itu dengan penuh cinta, mahabbah. Kalau sampai tingkat mahabbah dilakukan, insya Allah dia meraih kekhusyuan sejati. Nah, inilah beberapa, paling tidak ada 7 poin bahwa kita berusaha untuk meraih kekhusyuan dalam ibadah kita. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian yang kedua menjawab azan beserta doa-doanya, kemudian yang ketiga tidak ada aktivitas duniawi menjelang kita mau melaksanakan ibadah itu, yang keempatnya kita berusaha memahami bacaan salat kita, dan yang kelimanya kita fokus ke dalam solat kita ini. Kalau pandangan mata melihat ke tempat sujud, hati menghadap Allah, kemudian anggota badan menghadap ke Ka'bah. Dan yang keenamnya menganggap ibadah itu adalah ibadah yang terakhir kali, dan yang terakhir
kita jadikan ibadah kita itu sebagai kebutuhan. Kalau sudah sampai kita ke tingkat menganggap ibadah ini sebagai kebutuhan, insya Allah kita bisa meraih kekhusyuan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Tetap kita menjaga kesehatan kita dengan mengikuti sunnah Rasulullah tentunya. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan kita di dalam keadaan seperti ini? Karena memang jaga kesehatan itu memang bahagian dari perintah Rasulullah. Salah satu kata Nabi, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Mudah-mudahan Bang Rio kita ini benar-benar komitmen dengan syariah, jaga kesehatan, tetap bersyariah. Bang Rio Kepri Syariah. Semoga tetap jaya dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.